Halo guys, jangan pernah ya kalian itu anggap remeh dengan belimbing sayur. Bahaya loh, nanti dia kirimin kamu asam sulfat dan geokimianya itu. Perlu kita hati-hati itu. Kemampuan yang dimiliki oleh belimbing sayur ini super duper cerdasnya. Sampai-sampai ibu hamil harus dipenuhi asam sulfat dan geokimia. Syukur tidak kasih air HCl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang ngakak dan kocak, namun berkualitas. Pada kesempatan ini, saya akan menemani pemirsa sekalian untuk menyimak bersama-sama video-video kocak yang sudah saya kumpulkan, antara lain berhubungan dengan belimbing sayur, asam sulfat, geokimia, bau kentut, HCl, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya mengajak pemirsa sekalian harus wajib nonton video ini. Kalau nggak nonton, nyesal loh. Ayo, mari kita simak bersama-sama. Jangan anggap remeh belimbing sayur. Umur boleh muda tapi support sistemnya bro. Di hadapan belimbing sayur, belimbing elit yang banyak bintangnya. Ada lembek semua. Belimbing elit kalau dipotong kan bentuknya kayak bintang. Karena bintang ini ciut ngadepin belimbing sayur. Salut gak sama belimbing sayur ini? Selain personalnya yang unik, bumbu pelengkapnya bro, bukan kaleng-kaleng. Mainannya penguat rasa bro, rasa kecut, rasa ragu hilang semua. Selain bumbu, metode masak juga menyesuaikan sama belimbing sayur. Kalau belimbing sayur nggak cocok digoreng, acara goreng-menggoreng tiba-tiba ditiadakan. Kurang hebat apa lagi coba? Makanya Kak bilang jangan macam-macam sama belimbing sayur. Intinya, fungsi dasar dari belimbing sayur adalah untuk menutupi aroma amis. Pertanyaannya, aroma amis apa yang harus ditutupi? Sehingga mati-matian kelompok ini berusaha memasukkan belimbing sayur. Tapi Kak berharap semoga tidak ada yang berusaha ditutupi. Kalau ada yang ditutupi berarti lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Dalam satu dialog diskusi yang dilakukan oleh seorang calon wakil presiden, di sini ada kata yang mungkin salah ucap ya. Jadi jangan boro-boro menilainya ini sebagai suatu hal yang negatif. Mungkin salah ucap. Jadi ada beberapa DM masuk ke saya, Mbak, apa sih itu asam sulfat, yang benar yang mana sih? Jadi memang saya mengupas ini bukan untuk menjelekan salah satu calon pasangan wakil presiden, tapi saya pengen memberikan informasi yang benar bahwa asam sulfat itu diketahui merupakan jenis bahan kimia. Biasanya asam sulfat itu digunakan untuk pembuatan batu baterai ataupun proses pembuatan pupuk. Jadi bahan kimia ini berbahaya ya jika dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Sedangkan yang harusnya dikonsumsi oleh seorang ibu hamil, yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil itu adalah asam folat. Karena dalam beberapa trimester awal atau minggu pertama kehamilan itu, seorang ibu hamil itu wajib mengkonsumsi asam folat. Kenapa? Karena dapat membantu tabung saraf embrionik, pendahulu otak, pendahulu sumsum tulang belakang bayi, itu yang dapat menutrisi perkembangan bayi secara maksimal untuk mencegah angka stunting ya.
Jadi jelas bahwa yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil sejak trimester awal kehamilan, minggu pertama kehamilan adalah asam folat ya. Jadi sudah yang DM ke saya, yang kepo pengen tahu perbedaan antara asam sulfat dan asam folat, itu jawabannya. Yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak nanti kalau sudah melahirkan? Asam folat bukan asam sulfat. Asam folat itu ada di susu, vitamin B6 dan juga di kacang-kacangan, biji-bijian dan semua ubi-ubian itu, sayur-sayuran itu ada asam folatnya, bukan sulfat. Kalau sulfat itu adalah deterjen ya. Tinggal ke minimarket, kamu lihat itu di shampoo atau di sabun cuci piring atau untuk sabun mandi atau cairan untuk itu pel atau karbol, ada lauryl sulfate. Kalau untuk rambut itu kandungannya sangat rendah supaya rambut kita nggak berminyak, kepala nggak berminyak, ada deterjennya sedikit gitu kan. Dan kalau yang untuk lantai dan sebagainya itu kencang sekali, dan kalau kita minum itu bisa modar. Asam sulfat itu kan untuk bikin, kalau kandungan tinggi banget untuk bikin bom, itu bahan peledak. Terus juga untuk bikin baterai. Jadi saya rasa sih tolong tim sukses tegur lah ya. Ini kok terus menerus ada urusan asam sulfat. Ya nggak apa-apa sih. Masuk saya rakyat sudah pintar, mengerti arahnya kemana. Tapi kan kita itu harus bisa berbahasa, berbicara. Kalau kita bilang lampu ya lampu. Lampu kan bukan api gitu. Kalau kita bikin air, ya air. Air itu bukan salju. Es batu, ya bukan air. Gimana ya? Ya meskipun mirip-mirip folat, sulfat, itu kan dasar banget ya. Mungkin saya nggak tahu di sekolah di Konoha dikasih ajaran ya seperti itu. Kalau di Eropa sih, anak kecil SD aja tahu gitu. Dan ini kalau sekali, dua kali salah bicara, mungkin memang karena tidak tahu. Nggak pernah belajar kimia. Ya harusnya di training dulu ya. Ini tuh kebaikan paslon ya. Dan untuk masalah minum cucu sih, gue nggak ngerti sih. Karena kalau minum cucu terus kan nggak semua orang itu kuat ya. Ada orang itu nggak kuat laktosa, bisa cepirit, bisa mencrat di celana. Nanti akhirnya kita semua pakai Pampers. Dan semakin usia kita bertambah, kita itu tidak bisa menahan laktosa, itu susu sapi. Jadi kita harus mengalihkan susu lain, mungkin seperti susu kambing ya atau susu kedelai, karena itu juga harus diperhatikan. Kalau you mau kasih susu ke satu negara, ibu hamilnya semua orang, takutnya kita semua mencret gitu kan. Kalau orang bule sih lebih kuat karena memang mereka dari kecil sih udah biasa ya minum susu dari bayi, dan mereka terlatih dengan minum susu. Perut orang bule itu lebih tahan laktosa, kalau Asia kurang. Jadi harus dipelajari dulu ya. Ini tim suksesnya mendidik juga kalau mau bahas susu sampai tuntas gitu. Dengan makalah-makalah, di training dulu lah. Jadi kalau ngomong gitu juga kan berbobot seperti dosen cucu. Ya mungkin nanti kita harus juga impor banyak susu kali ya. Untuk ratusan juta orang ya, bye-bye. Jadi susu dari Amerika, dari Australia. Mungkin kita akan import juga sapinya dari New Zealand kan. Dan kita ya semua ini mencret gitu kan. Ya oke. Susu ya yang penting kita harus pasti impor susu dari luar. Karena sapi-sapi kita ini cukup peot ya. Cukup kering karena makanannya nggak bergizi. So selamat investasi ya, semoga program cucu mencret ini berhasil. Dan tolong ya, jangan ada lagi pidato yang ketiga tentang sulfur sulfat, asam sulfur sulfat. Kalau orang kaya sih apa aja bisa sih. Ngomong salah pun akan dipuja-puja. Itulah perbedaan. Kalau orang kaya, anak darah kotor, anak darah biru, ngomong salah pun dipuji-puji. Coba kalau kita, coba kalau gue ngomong salah, dihujat. Ya sudah, selamat untuk orang kaya. Suka-suka lo dah. Guys, pidato dari Gibran Rakabuming Raka ini ketika dia menyampaikan perihal asam sulfat dan geokimia ini, terjadinya itu bukan hanya sekali,
tetapi 2 kali ya, biar kita ketahui bersama-sama. Yang pertama saat waktu di pesantren atau di ponpes itu, lalu yang kedua di forum diskusi itu, diskusi ekonomi kreatif kalau nggak salah itu, bersama dengan anak-anak muda yang duduk di situ. Dan itu kali yang kedua. Artinya di sini saya sebagai rakyat jelata, saya mau bertanya nih, apakah tim sesnya ini tidak ikut untuk menemani Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke ponpes ataupun saat Gibran ada melakukan diskusi seperti itu? Ataukah memang tim sesnya ini juga sama-sama tidak tahu? Sehingga Gibran pun bicara terus dengan hal yang sama. Untuk ibu-ibu hamil, jangan lupa ya, penuhi asam sulfat dan geokimianya. Dan itu 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Ataukah tim sesnya ini ikut nemanin Gibran, yang penting ada bayaran duitnya ya? Yang penting ada cuan masuk, ikut. Tetapi ketika menemani Gibran, tidak tahu ternyata yang disampaikan atau dibicarakan oleh Gibran itu salah. Lepas terus. Aduh, tim ses. Jadi Gibran bicara salah pun dilepasin. Tunggu netizen yang tegur baru kaget. Oh iya ya, ada salah ya. Tolonglah, kalau mau tim ses itu dari hati. Jangan tim ses karena duit. Bahaya ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, penjelasan disampaikan oleh Mbak tadi semoga saja bisa mencerdaskan kita semua ya. Artinya bahwa memang asam sulfat itu sangat berbahaya. Asam sulfat itu biasa dipakai untuk baterai atau untuk bahan-bahan peledak dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu adalah asam folat, bukan asam sulfat. Tapi mungkin inilah yang Gibran belajar di Singapura. Jadi kita tidak tahu ya. Mungkin dia pergi di Singapura mengajarkan bahwa kalau ibu-ibu yang sedang hamil itu, asam sulfat dan geokimianya itu harus dipenuhi. Syukur tidak kasih HCl. Kalau benaran kasih HCl dan asam sulfat, meledak perut ibu hamilnya. Aduh, ada aja cawapres di negeri Konoha ini. Kualitas seorang cawapres menyedihkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Perbedaan Gibran dan Gus Imin. Ketika ditanya solusi, harga bahan pangan naik. Rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Mas, kondisi apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih tuh ya. Awal tahun udah stabil ya. Ini dari sisi konsumen nih. Harga naik itu bukan biasa. Harga naik itu harus diantisipasi. Sebetulnya sangat mungkin dan bisa dilakukan asal proses produksi, proses distribusi, proses penjagaan harga oleh negara, oleh pemerintah dilakukan. Inilah bedanya kualitas dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dari orang-orang yang sudah menjabat, baik itu di eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau bandingkan antara seorang Gibran Rakabuming Raka dengan Cak Imin ini memang jauh berbeda. Cak Imin pengalamannya baik di DPR, ketua partai, lalu ya sudah banyak pengalamannya. Kalau Gibran mah baru jadi wali kota 2 tahun lagi. Aduh, baru 2 tahun jadi wali kota, dia labrak Mahkamah Konstitusi, pamannya langsung ambruk. Padahal pamannya tuh udah di posisi yang enak. Paman Usman nih men, ketua Mahkamah Konstitusi.
datang Gibran. Sekali goceh, Paman Usman langsung tumbang. Tapi kita rakyat Indonesia, kita tetap harus cerdas. Saat ini dengan kejadian-kejadian ini, artinya kita sebagai rakyat, kita sudah bisa membuka mata hati kita untuk melihat kemampuan, intelektualitas yang dimiliki oleh belimbing sayur ini. Saya berharap pemirsa sekalian bisa bersama-sama kita gunakan hati nurani kita, bahwa di pemilu 2024 nanti kita pilih pasangan capres-cawapres yang berkualitas. Itu pesan dari saya. Mari kita lanjutkan lagi. Di tempat kalian kalau ada ibu-ibu hamil dikasih vitamin, dikasih nutrisi. Ah, mana paten? Kayak di tempat kami lah dikasih asam sulfat. Kadang-kadang pertemuan tertutup, katanya ijazah luar negeri. Oh, ini alasan debat dihilangkan. Asam sulfat melepuh. Guys, kalian harus tahu nih, Gibran ditanya ibu-ibu soal strategi kendalikan harga. Terus tahu nggak jawabannya apa? Tungguin ya video ini sampai habis. Ya, calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember kemarin. Kandidat pendamping Prabowo Subianto itu dapat keluhan nih dari ibu-ibu pasar mengenai harga-harga komoditas yang merangkak naik. Dalam kunjungan tersebut juga, Gibran menanyakan harga-harga dan membeli durian, telur asin serta cabai rawit. Dan tebak apa? Putra Presiden RI Joko Widodo itu kaget saat mengetahui harga cabai rawit yang meroket. Kata pedagangnya, biasanya harga cabai rawit ada di kisaran 40 sampai 45 ribu rupiah, tapi sekarang jadi 90 sampai 95 ribu rupiah. Nah, nggak sampai di situ, seorang ibu-ibu yang berada di pasar di antara para wartawan-wartawan yang meliput kunjungan Gibran itu bertanya bagaimana sih cara Mas Gibran untuk menstabilkan harga. Lalu jawabnya, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini. Sama awal tahun udah stabil ya. nah kalau tanggapan kamu sendiri gimana nih sahabat Kompas TV? Yuk komen di bawah. Gua rasa nih orang gak hafal teks. Masa iya ibu hamil mau dikasih asam sulfat? Emang dia pikir ibu hamil aki basah kali? Katanya lulusan luar. Jangan-jangan lulusan luar angkasa. Meledak. Waduh, repot ini, repot. Nyari asam sulfat kok wangel banget. Ini kelihatannya para spekulan-spekulan ini udah mulai nimbun asam sulfat nih. Wah, asem tenan. Gak bisa lihat kesempatan nih. Ini gara-gara ada yang salah ngomong ini. Jadinya bikin kita repot nih. Asam. Asam apa yang lagi viral? Asam sulfat buat ibu hamil. Parah, ibu hamil disangka aki mobil. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke nih, Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab? Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu
dipastikan kami membuat di Jakarta, saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu, saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ya. Ini bersama-sama kami hadir, pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi. Abu. Kemudian Ibu Nihaya, ini dari PKB, dan istri saya Ferry Farhati. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau, dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini ada Bu Nini. Bu Nini, boleh. Mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Ninik, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting. Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah, betul kata Pak Presiden tadi, bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah, anemia. Dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya, nggak diminum. Nah, ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan, istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah, inilah yang harus kita rubah. Bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis. Kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis, belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting. 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Ninik. Nah, kalau boleh saya kasih saran ya. Ini sekedar saran dari saya. Tim sesnya dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mungkin bisa duduk bareng dengan Mas Anies, bersama dengan timnya Mas Anies, supaya mereka bisa kasih penjelasan terkait dengan stunting ini, biar Gibran itu bisa paham gitu loh. Kalau mau dengar saran dari kami yang rajelata ini. Tapi kalau tidak mau ya wes, nggak apa-apa. Yang penting jangan salah bicara terus. Jangan sampai ibu hamil malah dikasih air HCl. Kemarin itu katanya asam sulfat itu katanya Gibran salah sebut katanya alasannya. Padahal sudah 2 kali. Kalau sekali ya mungkin masuk akal lah Gibran salah sebut. Tapi ini sudah 2 kali. Artinya sudah terpolarisasi dalam otaknya.
Makanya tadi saya katakan mungkin inilah yang diajarkan ketika dia kuliah di Singapura itu. Canggih kan? Ibu hamil nih bos, dikasih asam sulfat dan geokimia, meledak perutnya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Bahwa nanti kalau Pak Prabowo menjadi presiden, Mas Gibran menjadi wakil presiden, itu setiap anak Indonesia akan mendapatkan makan siang gratis dan susu gratis setiap hari. Nah, sumber duitnya dari mana? Sumber duitnya nanti adalah refocusing dan realokasi dari 3 unit sumber duit. Yang pertama adalah uang fungsi pendidikan, yang kedua adalah uang fungsi perlindungan sosial, yang ketiga adalah dana kesehatan. Karena program ini menyangkut 3 dimensi. Kalau dia anak sekolah, maka bisa di-cover dengan dana pendidikan. Kalau dia adalah anak orang miskin, bisa di-cover dengan dana perlindungan sosial. Kalau dia orang hamil, bisa di-cover dengan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang yang bersangkutan. Visi misinya diserahin ke jubir ya, juru bicara, wakilnya Gubernur Jawa Timur. Ibaratnya itu ya, Gibran tuh ibaratnya tuh ini loh, pentil. Tahu pentil nggak? Ini pentil. Pak Amin tuh kayak ini. Terus Bapak Mahfud tuh kayak ini juga. Bisa bedain nggak antara ini sama ini? Rasanya gimana? Hasilnya gimana? Warnanya gimana? Jadi pakai akal sehat. Oke, harus pakai akal sehat. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa Orang Timur TV pada kesempatan ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menghibur kita semua. Walaupun lebih banyak unsur ngakaknya, tetapi ada video-video tertentu yang bisa mengedukasi kita, yang bisa mengingatkan kita bahwa di 2024 nanti kita harus benar-benar memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang intelektualitasnya itu bagus, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mentalitasnya itu bagus, pemimpin yang rekam jejaknya itu bagus. Itulah yang kita pilih di tahun 2024. Jangan sampai kita pilih belimbing sayur, jangan sampai kita pilih asam sulfat, jangan sampai nanti kita pilih geokimia. Meledaklah para ibu hamil. Oke, itu saja cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.